Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali Allah kumpulkan kita di majelis yang berkah ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberi umur panjang, umur yang penuh dengan taat, diberi kucuran rahmat, diberi kucuran berkah, diberi kucuran maghfirah, sehingga selesai majelis ini Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Diberi badan sehat, sehat lahir batin. Diberi hati yang lapang, fikiran yang tenang, sehat dompetnya, sehat kantongnya, sehat ekonominya, lancar jualannya, hajat-hajat dikabul, rezeki lancar, urusan dimudahkan, langkah diringankan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir bisa istiqomah dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah wafatkan wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadhihi niyah wa ala ma nawa salafus solih wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini adalah hari ketiga di bulan Rajab, betul? Hari ketiga di bulan Rajab, bulan yang termasuk salah satu dari bulan hurum, yaitu bulan di mana pada zaman dahulu, zaman jahiliyah, 4 bulan itu tidak boleh melakukan peperangan, nggak boleh bertikai, nggak boleh bertengkar, nggak boleh ada keributan. 4 bulan itu yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, satu yang terpisah yaitu bulan Rajab. Alhamdulillah, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah Allah jumpakan dengan bulan Rajab. Bulan ini kata Nabi adalah bulannya Allah, syahrullah, bulannya Allah. Bulan Sya'ban adalah syahri kata Nabi, bulanku. Bulan Ramadan adalah syahru ummati, bulannya umatku. Bulan Rajab bulan kita menanam. Apa yang kita tanam? Yang kita tanam adalah kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah ditingkatkan di bulan Rajab ini. Nanti di bulan Sya'ban kita merawat apa yang sudah kita tanam, kita rawat, kita sirami, kita jaga, sehingga nanti ketika di bulan Ramadan itu adalah bulan kita memanen. Bulan Rajab ini ibadah ditingkatkan. Salat harus lebih ditingkatkan. Salat sunnah lebih ditingkatkan. Jangan beda dengan bulan yang kemarin. Baca Quran bulan ini harus lebih ditingkatkan. Harus beda dengan bulan yang kemarin. Sedekah bulan ini harus lebih ditingkatkan. Lebih dari bulan yang kemarin. Kebaikan-kebaikan apapun, zikir doa. Kalau kemarin biasanya 1000 kita bersolawat, bulan ini naikkan levelnya. Kalau kemarin doa kita mungkin belum banyak, sekarang tulis doa kita. Sampaikan di bulan Rajab ini. Maka bulan Rajab ini adalah bulan kita tumbuhkan kembali semangat kita untuk lebih mendekatkan ibadah kepada Allah. Kemudian ibadah-ibadah kita lebih lagi volumenya ditingkatkan. Nanti bulan Sya'ban, apa yang sudah kita bangkitkan di bulan Rajab ini kita jaga. Jangan di bulan Sya'ban nanti malah menurun. Harus ditingkatkan. Nanti di bulan Ramadan, bulannya panen umatnya Nabi.
Karena di bulan Ramadan itu pahala ibadah berlipat-lipat. Sahur saja kita pahalanya gede. Tidur saja kita dapat pahala di bulan Ramadan. Makanya nanti kita harus ngaji di bulan Ramadan, tidak ada libur. Nanti yang ngantuk-ngantuk dapat pahala. Kalau gitu ustazah berangkat aku di bulan Ramadan. Nanti kalau tidur dapat pahala. Banyak-banyaklah aku ngantuk di sana nanti. Aku bawalah bantal nanti ke Masjid Baitul A'la. Enggak begitu juga kali. Pahala tidur saja dapat pahala, apalagi yang lain. Itu maksudnya, lah tidur saja dapat pahala, apalagi kalau yang lain, ibadah yang lain. Orang tidur tidak ngapa-ngapain, itu pun dikasih pahala sama Allah. Apalagi kalau duduk tegak baca Quran, kemudian keluarin rezekinya bersedekah, tingkatkan zikirnya, solat sunnah dikerjakan. Masya Allah, solat fardunya tepat waktu di bulan Ramadan itu, maka pahala akan berlipat-lipat ganda kita dapatkan. Yang jelek-jelek dikurang, ngerumpi dikurang. Aku agak jarang nengok bulan Ramadan tuh orang kumpul-kumpul di bawah pohon jambu. Agak jarang ku tengok orang ngumpul-ngumpul di bawah pohon ceri, di bawah pohon nangka, atau di bawah pohon mangga. Agak jarang ku tengok kalau bulan Ramadan. Aku melihat banyak orang berkumpul di masjid, ibu-ibu tadarusan. Kalau tak kita temukan di bulan Ramadan, dia berada di bawah pohon jambu rujaan. Gak kita temukan di bawah pohon mangga, dia apa namanya? Ibu-ibu kalau duduk-duduk di bawah itu ngapain? Kalau tidak dia mengumpulkan informasi. Kan kalau sekarang ada bahasa halusnya, Bu. Janganlah ustazah dibilang ngerumpi. Bukan ngerumpi sekarang bahasanya, mengumpulkan informasi. Jadi kami itu duduk bukan ngerumpi, tapi kami duduk mengumpulkan informasi. Saya kalau puasa itu agak jarang melihat orang-orang mengumpulkan informasi di bawah pohon mangga. Banyak-banyaknya berada di masjid tadarusan. Itu pun di minggu pertama dan minggu kedua. Betul? Minggu pertama, minggu kedua. Pokoknya kalau hari pertama, hari kedua, hari ketiga, tengoklah statusnya. Mesti lagi tadarus. Degil-degilnya dia, ada juga dia tadarus. Padahal tadarus itu dia cuman ya sekedar rame-ramean aja. Orang baca Quran dia tengkurap sambil scroll di dalam. Dia baca pun paling seayat dua ayat, udah. Dia jadi tukang mengembira, tukang jaga, nggak apa-apa, jadilah. Yang penting sudah ngumpul. Tempat ngumpul pun bagus, ngumpul dalam masjid. Ini kalau bulan Ramadan semuanya pahala ditingkatkan. Karena bulan Ramadan tinggal 2 bulan lagi, maka mulai kita berbenah diri, kita persiapkan nanti di bulan Ramadan. Sholat apa sih aku jam segini? Betul? Aku kalau pagi sholat apa aja sih yang ku kerjakan? Kalau aku siang sholat apa aja sih? Kalau sore itu ngapain sih? Kalau malam ngapain sih? Nah ini mulai berbenah dari sekarang. Kalau tidak tahu bertanya. Kalau tidak tahu dicari. Kalau tidak tahu didengar. Nanti dilaksanakan. Mulai dari sekarang kita sudah mulai praktek. Jadi Ramadan nanti sudah fasih. Ramadan nanti sudah pinter. Ramadan nanti sudah ringan mengerjakannya. Kerja yang berat itu di bulan Rajab ini. Ini agak-agak males-malesan dikit. Belum biasa saya sholat malam ustazah, mulai dari sekarang. Oke guys. Sampai mana kemarin? Apa kemarin? Sholat awabin. Itu yang kemarin kita sebutkan apa itu? Sholat untuk apa itu?
Aduh, baru Selasa kemarin udah lupa. Ah? Oh. Kemarin yang saya sampaikan adalah solat sunnah apa sajakah yang waktunya sudah ditentukan. Waktunya itu sudah diatur. Bukan solat awabin setelah maghrib. Kemarin kan membahas tentang solat sunnah. Solat sunnah yang dikerjakan tapi waktunya sudah Allah tentukan. Gak boleh pandai-pandai kita. Aku tadi solat ustazah jam berapa? Jam 10. Solat apa? Solat awabin. Gak bisa guys. Understand? Aku tadi sudah solat ustazah. Solat rawatib. Salat rawatib yang mana yang dikerjakan? Ba'diyah apa qobliyah? Qobliyah. Kapan ibu mengerjakannya? Tadi sebelum berangkat ke masjid, sebelum orang azan. Berarti itu dia yang ngatur waktunya. Loh. Kapan mengerjakan salat qobliyah? Tadi di masjid. Jam berapa ibu ke masjid? Jam 9 tadi. Jadi waktunya sudah ditentukan. Ada beberapa sholat sunnah yang waktunya sudah ditentukan. Gak bisa kita ngatur-ngatur sendiri, you know. Yang pertama kemarin apa? Sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat yang mengiringi sholat fardu. Sholat rawatib itu ada 2. Qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah itu dikerjakan sebelum menunaikan sholat fardu. Ba'diyah itu dikerjakan setelah melaksanakan sholat fardu. Sholat qobliyah ba'diyah terbagi 2 lagi. Itu kan sunnah terbagi 2. Sunnah muakkad dengan sunnah khairu muakkad. Yang sunnah muakkad 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, boleh juga 2 rakaat setelah zuhur. Apalagi 2 rakaat setelah maghrib. Apalagi 2 rakaat setelah isya. Itu namanya sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah yang sangat dianjurkan, tapi bukan wajib. Understand? Masih ingat? Kemudian ada juga yang namanya sunnah khairu muakkad. Apa itu sunnah khairu muakkad? Sunnah biasa-biasa saja, tidak terlalu dianjurkan. Dikerjakan alhamdulillah, tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Sepakat? Ikan cucut, ikan lele. Lanjut le. Setelah itu apa lagi kemarin? Salat syuruk atau Salat syuruk dengan salat isra itu sami maun padha wae sarwan kene. Sama bae. Gegoh gawoh. Apa lagi? Padha wae. Nah itu dia. Sami mawon. Nah, pokoknya itu dia. Antara syuruk dengan isra. Kapan dikerjakan? Ketika matahari sudah baru naik matahari. Itu dikerjakan. Berapa rakaat? 2 rakaat. Berjamaah apa sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Dikerjakan di masjid apa di rumah? Di masjid. Dari sholat subuh iktikaf dulu. Setelah itu nunggu matahari. Oh dah muncul rupanya matahari ini. Dah naik dia. Baru kita sholat syuruk. Di rumah. Nyapu. Sambil nyanyi. Koro-koro dia sendiri di rumah. Cinta bukanlah kapal di lautan luas. Subuh-subuh sambil apa? Nyapu-nyapu, beres-beres sambil masak. Nyuci piring. Dia tuh nengok dia keluar. Sudah suruh sholatlah aku dulu.
Boleh? Boleh apa tidak? Kalau di rumah bukan sholat suruh namanya, tunggu aja duha datang, ibu sholat duha. Oke lanjut. Sholat apa lagi? Sholat awabin. Kapan dikerjakan? Setelah mengerjakan sholat ba'diyah maghrib. Karena lebih utama ba'diyah maghrib daripada awabin. Itu dulu dikerjakan. Jangan terbalik-terbalik. Ada longgar waktu, kerjakan sholat awabin. Sholat awabin boleh 2 rakaat, boleh juga 6. Rakaat pertama apa yang dibaca? Memang itu hobi kita. Itulah hobi kita, surat Al-Ikhlas. Dari muda sampai tua, dari belum nikah sampai punya cucu. Betul? Dari kita belum nikah sampai punya cucu, ya memang kul huwallahu ahad terus. Paling geser-geser dikit, inna a'tainakal kautsar. Geser-geser lagi sebelah kanan, wal asri. Geser lagi sebelah kiri, qul a'udzu birabbin nas. Kan mutar. Kalau agak ningkat dikit, qul ya ayyuhal kafirun. Mutar, kok enggak tamat-tamat. La a'budu ma ta'budun, wala antum 'abiduna ma a'bud, wala antum 'abiduna ma a'bud, wala antum 'abiduna ma a'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Dah selesai. Mutar di situ juga. Salat awabin. Lanjut. Berikutnya, salat duha. Sudah salat duha tadi, Bu? Sudah? Siapa yang belum salat duha? Ada yang belum salat duha? Lah beda cerita itu, guys. Beda ceritanya itu. Yang belum salat duha ada? Kalau belum ada salat duha, wudhu dulu, salat dulu di belakang, biarpun 2 rakaat. Halo? Salat duha dikerjakan. Salat duha dikerjakan setelah matahari naik sekitar 7 hasta. Kita ngaji fikih dulu ya guys. Sekitar 7 hasta. Halo. Dikerjakan. Kalau 7 hasta itu berapa? Kira-kira kalau kita di sini. Sekitar jam 7. Kalau ibu setengah 7 kurang itu waktunya sholat syuruk. Kalau jam-jam lewat 10, jam 6 lewat 15 itu waktunya sholat isra alias sholat syuruk. Sholat duha dikerjakan minimal 2 rakaat. Maksimal 12 rakaat. Ada tadi yang sudah ngerjakan 12 rakaat? Ada enggak? Tunjuk tangan dulu. Tadi yang sholatnya 12 rakaat ada? Enggak ada? Padahal mau saya kasih duit 100.000. Kalau yang 12 rakaat, serius loh. Tapi karena enggak ada, selamat duitku ya Allah, selamat. Baru mau kasih duit 100.000 kalau ada yang sholatnya 12 rakaat tadi. Rupanya enggak ada, selamat. Jadilah aku nanti beli seblak. Jadi berapa sholatnya tadi guys? Begini. Yang begini ada? Ada. Yang begini? Yang begini? Ada? Hah? 8 ada. Yang 12?
Sama dong kita. Kalau kita ada apa? Kebutuhan urgent mau pergi 2 rakaat nggak apa-apa. Itu saja sudah bagus, sudah alhamdulillah. 2 rakaat alhamdulillah Bu, daripada tidak. Itu sudah masya Allah banget. Memang ku tengok kok wajah-wajah 2 rakaat. Ini kelihatan wajah-wajah 2 rakaat ini. Tahajud 2 rakaat, duha 2 rakaat, qobliyah zuhur 2 rakaat. Apalagi? Yang 2 rakaat apa lagi? Awabin 2 rakaat. Karena memang kelihatan terpancar dari muka-muka 2 rakaat. Jadi ustazah sama kita, ya memang bestie kita. Sudah istiqomah sholat duhanya nih? Sudah? Bu? Kata Nabi, orang yang sholat duha, ibu dengarkan aja, nggak usah ibu catat. Nah, ibu dengar baik-baik. Kadang-kadang ibu catat pun tadi baca entah tidak. Sibuk nyatat terus. Kan ustazah bilang, ilmu itu bagaikan hewan tunggangan. Hewan tunggangan kalau kita turun dari menungganginya, itu kata Nabi ya, kemudian tidak kita ikat di pohon, maka hewan tunggangan akan kabur. Betul? Sama dengan sekarang, kita kan berangkat naik motor. Ada yang jalan kaki tadi? Ada tadi yang numpang, dibonceng. Aku udah tahu muka-muka yang dibonceng. Punya motor tak bisa naik. Betul? Kemana-mana nebeng. Punya motor bukan nggak punya, tapi nggak bisa naik. Kemana-mana nebeng. Tapi foto dia pula yang paling banyak. Dia yang paling update, dia yang paling banyak fotonya, dia yang paling banyak share-sharenya. Tapi kalau ngantuk dia juga. Kita naik motor kita itu tidak kita kunci. Kalau dulu kan hewan tunggangannya kan adalah kuda. Kemudian apa ya? Onta, itu dulu. Maka kata Nabi ikat. Kalau sudah kita tunggangi diikat di pohon biar dia nggak kabur. Kalau sekarang kan hewan tunggangan kita itu kan motor, mobil. Motor ini kalau nggak dikunci hilang apa tidak? Kalau motor nggak dikunci hilang Bu. Jangankan motornya, orangnya pun bisa ikut hilang. Nyari dia kesana kemari kan. Maka diikat. Kalau teman-teman dengar ditulis bagus. Nanti lagi di rumah, lagi senggang-senggang, sambil baring-baring, ibu baca ulang. Begitu toh? Ibu baca ulang. Apa tadi yang kutulis? Karena nggak terlalu fokus aku dengar ustazah tadi. Ku tengok dulu lah. Apa tadi? Ibu baca kembali. Memang harus begitu. Apa ustazah begitu? Lebih dari itu saya Bu. Saya buku-buku saya yang dulu, catatan-catatan saya sampai sekarang itu masih banyak saya susun. Nanti kalau saya longgar, saya bukain satu-satu. Saya bacain lagi tulisan-tulisan saya waktu saya masih langsing dulu. Jadi sekarang udah gendut ustazah. Ya gitulah kira-kira. Tulisan waktu saya masih langsing dulu, masih muda dulu, itu kan saya kumpulin Bu. Nanti saya buka kembali, saya buka. Oh ternyata yang sudah kita lupakan, akhirnya kita ingat kembali. Oh ini, oh gitu. Buka lagi, baca lagi. Ada hadis-hadis, ayat-ayat yang dulu sudah nyentel di otak. Tapi karena sudah lama tak kita baca, jadi kita lupa, kita ingat kembali. Membuka memori. Jadi catatan itu kumpul. Jangan nanti sekarang sibuk nyatat. Giliran ketika nanti mau hari raya Idul Fitri, bulan Ramadan, tak ada alas rengginang, itu disobeknya. Untuk dijadikan alas. Mak, gak ada loh Mak kertas kita. Ambil aja buku Mama itu. Yang mana Mak? Ada itu. Ambillah buku Mama dalam tas Mama. Yang Mama bawa pengajian itu. Asobeklah nak itu 4 lembar.
tersobeklah solat duha di situ. Tersobeklah solat tahajud di situ. Tersobeklah solat witir di situ. Tersobeklah solat rawatib di situ. Sekali dia mau baca, tak tahu lagi kemana bacaan kemarin. Apa niatnya kemarin tuh? Gara-gara peye. Jangan dipakai, jangan disobek nanti ya Bu. Karena aku dulu gitu, sobek dulu buku itu kata mama aku dulu. Kalau sekarang aku paling nggak boleh nyobek buku, sama anak-anak nggak boleh. Apalagi kalau buku-buku saya, anak-anak tak boleh nyenggol, anak-anak tak boleh nyentuh. Buku-buku saya itu nggak boleh dipindah-pindah, karena nanti saya repot nyarinya. Jadi kalau buku saya di situ jangan digeser-geser, yang lain boleh digeser, asal jangan buku mamanya. Karena di situ ada catatan-catatan penting kadang-kadang yang saya sisipkan. Gitu ya guys. Kata Nabi, barang siapa yang membiasakan diri mengerjakan sholat duha walaupun 2 rakaat, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Ini sholat duha, makanya sholat duha jangan sampai ditinggal. Biarpun 2 rakaat. Halo? Tapi memang sholat duha ini Bu, berat-berat ringan. Kata orang gurih-gurih nyoy. Ibu tahu gurih-gurih nyoy? Hah? Nggak tahu? Ya aku juga nggak tahu. Aku kan ngomong aja. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan sholat duha itu mendatangkan rezeki dan dapat menolak kemiskinan. Dan tidak ada yang memelihara sholat kecuali orang-orang yang bertobat. Memang iya, sholat duha itu sholat yang ringan tapi berat. Betul? Ringan Bu. Udah ringan nih gimana? Ini kan waktu jam-jam segini. Mulai dari jam 7 tadi sampai menjelang zuhur. Ringan. Banyak waktu kita. Tapi sebetulnya berat. Kenapa bisa berat? Yaitu kan di waktu-waktu kita lagi repot-repotnya memasak. Repotnya kita benah-benah rumah, isah-isah piring, ngurusin cucian, nyetrika, ngurus cucung, betul? Ada cucung? Ngurus cucung. Kita itu kalau belum mandi kan males ngerjainnya. Ya apa tidak? Kalau kita belum mandi itu kita males ngerjain sholat itu Bu. Maunya sholat itu bersih, sudah mandi, baju udah diganti semua, baru kita sholat. Masya Allah, enak, sholatnya enak, bisa khusyuk, nanti lanjut sama zikir, lanjut ditutup dengan baca Quran. Tenang kita hidup, betul? Walaupun tak banyak yang kita masak pagi itu, walaupun tak enak yang kita masak pagi itu, tapi kita masaknya Masya Allah enak kita makannya. Jadi kalau ibu ruwet-ruwet banyak pikiran, ibu kalau lagi ruwet tambah malas nggak mandi? Hah? Enggak. Kalau lagi ruwet, siapkanlah air 5 bak. Ibu guyur semua badan banyak-banyak. Ya Allah, dengan airku guyur di tubuhku ini, hanyutkan jugalah ruwet-ruwetku ini. Mandi, setelah selesai mandi berwudu, sholat duha, zikir, baca Quran, Masya Allah. Tapi ibu-ibu yang di hadapan saya ini adalah ibu-ibu yang luar biasa. Insya Allah sudah istiqomah semua. Ya Ustazah, sholat duha itu berat, cobaannya berat. Ya kalau nggak berat bukan cobaan, namanya cobain. Ya toh? Kalau ringan bukan cobaan, tapi cobain. Makanya berat. Pahalanya aja apa tadi? Allah akan ampunkan dosa-dosa kita walaupun dosanya bagai buih di lautan. Kemudian rezekinya Allah datangkan, Allah lancarkan rezekinya. Karena sholat duha itu adalah salah satu sholat yang fadilahnya untuk menolak miskin. Miskin harta, miskin hati,
miskin pikiran. Duitnya banyak, banyak kali pikirannya. Kadang-kadang yang ringan pun dipikirkan. Saya pun heran juga. Orang yang begini-begini Bu, yang dikit-dikit dipikir, itu cepat kena asam lambung. Kalau ibu nanti udah kena asam lambung, jangan lupa ibu minum madu. Hah? Madu akasia. Nah, jadi sholat duha ini minimal kerjakan 2 rakaat. Tidak apa-apa, ibu kerjakan aja 2 rakaat. Ustazah, kalau udah istiqomah 2, baru nanti lanjut lagi. Tambahin 2 lagi. Coba dulu sebulan 2 bulan, 2 terus. Sampai ibu bosan dengan itu. Udah 2, kok ringan ya? Kayaknya kurang deh. Aku tambahlah 2 lagi jadi 4 terus. Pokoknya setiap sholat duha dia 4 rakaat. Kerjakan 4 rakaat. Udah istiqomah dia 4 rakaat. Kok ringan ya 4 rakaat, kok ringan banget. Kayaknya agak kurang. Tambah lagi 2. Jadi 6. Baru 6 rakaat istiqomah. Aku janganlah kalau 8 apalagi 12. Karena dengkulku ini rasanya udah apa namanya ibu? Apa bu namanya dengkul? Keltak itu. Persendiannya itu udah agak longgar. Ustazah, kalau aku ini sholat sampai 8, lepas nanti dengkulku. Tak bisa aku sholat lagi. Ya mana ibu sanggupnya? Tak sanggup 6, boleh 8. Tak sanggup 6 bolehlah 4. Boleh juga 4. Tak sanggup 4 boleh 6. Boleh juga 2. Mana suka hati pula, mana ibu enaknya. Yang penting ada kita ambil bagian bahwa dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Kalau hari ini Markonah binti Mukidi, misal ini Markonah binti Mukidi sudah sholat duha 2 rakaat. Ada nama kita. Orang ngerjakan, kita ngerjakan. Jadi bu, kita itu kalau yang masalah ibadah harus lihat ke atas. Harus lihat ke atas. Tidak apa-apa, bagus. Jadi kalau kita sampai enggak mengerjakan sholat duha misalnya, kita tengok kawan kita yang sudah rajin. Lah, si Jumaroh umur tak jauh beda dengan aku. Bisa dia sholat duha. Rajin ku tengok dia. Kenapa aku tak bisa? Aku harus bisa. Kita tengok lagi Marpuah. Lebih lansia daripada aku. Aku lebih muda. Beliau bisa. Kenapa aku tidak? Apa karena beliau sudah tua? Enggak juga begitu. Seharusnya yang muda itu harus lebih bagus ibadahnya. Betul? Dia makan nasi, aku makan pop mie. Dia makan nasi, kita makan nasi. Dia suka sambalado, kita suka sambalado. Masa sama-sama makan nasi, tapi ibadahnya berbeda? Betul? Masa lebih hebatan dia beribadah? Aku tengok kecean aku daripada dia, tapi kok ibadahnya lebih kece dia daripada aku. Ini urusan ibadah. Kita harus melihat ke atas, guys. Jangan nengok ke bawah. Itu kan tutut si Jumaroh, dia pun nggak sholat duha. Kenapa aku harus sholat duha juga? Jangan nengok ke bawah kalau urusan ibadah. Tengoklah ke atas supaya kita termotivasi untuk bisa seperti orang itu. Kalau urusan harta baru nengok ke bawah. Kalau lagi urusan harta jangan nengok ke atas, nanti ibu tercekek. Akhirnya ibu banyak kreditan, lama-lama ibu banyak pinjol. Ustazah, emang ada perempuan pinjol? Banyak bu. Perempuan-perempuan sekarang ibu-ibu udah pandai pinjol. Saya pun tak tahu di mana kalau mau pinjam pinjol itu, tidak ngerti saya bu. Jangankan mau pinjol, keranjang kuning pun tak ngerti aku di mana tempatnya.
Jadi lihat ke atas urusan ibadah. Dia makan nasi, aku makan nasi. Sama-sama jamaah basair. Bisa dia 6 rakaat, 2 rakaat, 8 rakaat. Masa aku tidak? Kan begitu. Nanti dia masuk surga, aku tak masuk pula. Dia solehah, masa aku tidak? Padahal nama aku yang solehah, dia namanya marfu'ah. Masa tak bisa aku? Kalau bisa lebihkan orang itu. Kalau bisa ibadahnya kita loncati dia. Kalau urusan ibadah, dia harus termotivasi. Picu iman kita, naikkan grade iman kita. Maka kalau kita matanya melihat yang baik-baik, telinga mendengar yang baik-baik, duduk di tempat yang baik-baik, bergaul dengan yang baik-baik, ini akan menaikkan iman kita. Karena al-iman yazid wa yanqud, yazidu bit ta'at wa yanqudu bil maksiat. Iman itu kadang naik, kadang turun. Naik dengan taat, turun dengan maksiat. Kenapa kita kadang-kadang malas sholat duha, malas sholat malam, malas sholat qobliyah ba'diyah? Kenapa? Mungkin ada maksiat yang kita kerjakan, mungkin ada dosa yang kita lakukan. Dosa itu bukan hanya zina saja, bukan hanya sekedar itu. Kita ini kan berpikiran orang berzina baru dosa. Dari muncung kita pun bisa buat dosa. You know what the meaning muncung? Lai tahu ibu? Apa arti muncung? Lai tahu? Mana tahu ibu? Nggak tahu di muncung. Oh, nah, mungkin gara-gara mulut. Mungkin itulah kita berbuat dosa. Dosa kecil bertumpuk, akhirnya kan malas, melekat dalam hati. Hati kita tertutup oleh banyak dosa, malas ibadahnya. Maka hadir di majelis ilmu begini untuk ngikis itu, ngikis. Karena kalau ngaji begini didengar yang baik, yang dilihat yang baik, Ibu kan lihat aku, masa aku nggak baik sih? Kewer. Masa yang dilihat di majelis yang jelek? Kan tidak toh. Semua tutup aurat. Yang didengar yang baik-baik. Inilah yang akan mengobati penyakit hati kita. Lama-lama sehat. Kalau kita lagi rajin ibadah, mungkin hatinya lagi sehat itu. Dosanya Allah kikis. Dan kemana-mana pula, sampai ke Muncuang pula ini. Sudah sepakat sholat duha? Understand? Sudah paham? Cocok? Ikan cucut, ikan lele. Kita lanjut Sekarang sholat. Jadi sholat duha ini waktunya kapan tadi? Dari naiknya matahari 7 hasta atau sekitar jam 7-an sampai menjelang zuhur. Itulah waktu kita mengerjakan duha. Kalau ibu sholatnya jam 6 berarti bukan sholat duha. Sholat apa tadi? Syuruk. Kalau ibu mengerjakannya jam 2 berarti bukan sholat duha. Itu sholat zuhur, Maka sholat duha termasuk sholat yang waktunya ditentukan. Mulai dari naiknya matahari 7 hasta sampai menjelang zuhur. Understand? Kita lanjut. Sholat witir. Sholat witir guys. Sholat witir itu dikerjakannya malam hari. Kalau sholatnya siang bukan sholat witir. Sholat witir itu waktunya dari isya sampai menjelang subuh, bukan menjelang zuhur. Dari isya sampai menjelang subuh. Berapa rakaat sholat witir? Minimal 1 rakaat, maksimal 11 rakaat.
Berapa? Minimal 11, maksimal minimal 1 rakaat, maksimal 11. Karena yang satu dipisah, yang satu ini ada 1 rakaat. Boleh 1 rakaat. Aku nggak mau 3, aku mau 1, silahkan. Kalau 1 rakaat, surat apa yang dibaca, guys? Balik ke kul lagi. Salat Al-Ikhlas 3 kali. Salat Al-Ikhlas 1 kali, surat Al-Falaq 1 kali, surat An-Nas 1 kali. 3 itu dibaca semua. Karena itu hobi kita, kesukaan kita. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baru ruku 1 kali. Enggak 1,5 ustazah. Kalau setengah aku pun bingung di mana taruhnya itu. Nah, boleh juga 3. 2 rakaat, salam. Baru nanti berdiri lagi 1 rakaat. Mau 11 juga, boleh. Tapi kalau umur-umur segini mau 11. Tarawehnya 20. Tambah lagi witir. Witir 11. Witir 11. Imamnya cepat pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali ke 20. Berapa rakaat? Baru 24 nanti. Karena dia 2 ditambah sama witir. Sekalian ini nggak ada pingsan semua. Sedangkan yang 20 tambah 3 saja. Ketika balik habis semua kolak-kolak. Dibersihin. Lapar kali aku. Imamnya bacaannya lama 20 pula. Datangkan tu ambo tadi do. Ditak paru ambo do. Makanlah kolak dibersihin ya. Ada sambal lado, mangkoknya juga habis. Jadi salat witir, salat witir boleh dikerjakan ba'da isya. Ibu selesai salat isya, ibu salat ba'diyah isya. Udah itu ibu ku malam ndak do terjago ambo kodo. Ancak salat kini aja lah. Misal dia orang Bukit Tinggi nih bu. Ini versi orang Bukit Tinggi. Kalau dia porsinya orang Kertapati, orang Palembang dia. Salat sekarang baik aku. Agak daca angun pula aku ke malam. Karena nak scroll, dia daca bangun aku malam. Aku salat sekarang baik. Salat isya, salat ba'diyah, tutup witir. Berapa rakaat ustazah? Boleh 2, boleh sikok. Aku dak galak amun 3, aku nak sikok bae. Lajulah sikok. Ai dak galak aku sikok dikit nian, aku nak 3, lajulah 3. Terus nanti gimana malamnya? Kalau sudah sholat witir, malam enggak witir lagi, enggak ada witir 2 kali, understand? Kalau dia dikerjakan ba'da isya, nanti kalau ibu malam, ibu sholat tahajud, ibu sholat hajat, ibu sholat taubat misalnya, nah ibu ndak usah lagi nutup pakai witir. Karena sholat witir ini adalah penutup sholat malam. Jadi kalau dia dikerjakan isya, ndak usah ibu kerjakan lagi. Nah, begitu. Enggak enak ustazah, ulang lagi lah. Lainlah cerita itu tadi. Kalau 3 pula ditambah, bukan 11 nanti, jadi 12. 1 tambah 1. Understand? Paham tentang sholat witir? Sudah? Mulai sekarang kerjakanlah sholat witir itu. Kalau tak sanggup malam, kerjakan habis isya. Tak banyak, tak apa-apa. Tak mampu 3, kerjakan 1. Udah cetek betul tuh bu, 1. Itu pun bacaan cepat. Allahu Akbar. Sampai tak lagi terdengar. Kul huwallahnya aja nggak jelas lagi. Berapa detik? Al-Ikhlas setengah detik. Al-Falaq setengah detik. Kemudian An-Nas pun setengah detik. Allahu Akbar. Allah. Oh, dah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah, kabur lagi langsung dia. Pergi beli seblak.
Oke? Ikan cucut, ikan lele. Lanjut le. Setelah witir yang waktunya ditentukan. Nggak ada witir itu siang, nggak ada witir sore, nggak ada witir pagi. Lanjut, sholat taraweh. Sholat taraweh, Bu. Sholat taraweh itu cuma dikerjakan di bulan Ramadan. Ya Allah, betapa rindunya aku dengan sholat taraweh. Maka di bulan Rajab ini ya Allah, akan kukerjakan sholat taraweh walaupun 11 rakaat plus witir. Ibu kerjakanlah habis isya. Itu kan taraweh namanya guys. Taraweh itu cuma dikerjakan di bulan, walaupun serindu apapun kita dengan sholat taraweh. Tapi kadang-kadang kita ini rindunya di awal-awal bulan saja. Awal bulan, minggu pertama penuh. Pakai telkung baru semua. Kayak iya betul dia sekali berangkat. Aku tengok sholat tarawih pun masih sempat bulu matanya dilengkungkan kayak cangkul. Pernah aku nengok itu Bu. Sempat ibu ini ya mau sholat tarawih aja alisnya dikelokkan kayak kelok 9. Yang sebelah kiri kayak kelok empek puluh empek. Bulu matanya pun dinaikkan kayak cangkul. Merah di pipi di merah-merahkan. Lipstik merah merona. Saya bilang ibu ini mau tarawih apa mau kondangan atau mau ngiring pengantin. Saking bahagianya ibu itu. Tapi ku tengok 4 hari kemudian gak ada lagi dia. Sampai terakhir, sampai selesai tak nampak lagi. Mungkin dah pindah dia tarawihnya. Pindah ke Ki Square. Ki Square. Ya namanya tuh. Sudah berapa kali dia buka? Baru tadi malam aku ke situ, Bu. Nanti dibilang ibu-ibu, Ustazah nggak pernah ke Ki Square. Jadi aku bisa jawab, sudahlah kemarin. Jangan sampai aku tak terlalu upgrade pula. Kalau tak update aku nanti, Bu, ibu-ibu jengkalin aku pula. Ya, sholat witir itu cuman dikerjakan di bulan taraweh. Ya terserah aku lah. Mulut aku yang ngomong-ngomong aku. Sholat taraweh cuman dikerjakan di bulan Ramadan. Berapa rakaat? Boleh 8. Yang tim 8 silahkan 8 tambah witir 3 jadi 11 silahkan. Yang tim 20 silahkan kerjakan yang 20 plus 3 witir jadi 23. Gak usah gontok-gontokan masalah rakaatnya. Ibu kalau tim 11 kerjakan aja, tak usah ngusti-uti yang tim 20. Yang tim 20, tengoklah dia, dikit kali dia kan cuma 8 tambah witir 3 11, maka cepat pulang dia. Kita masih sholat, dia udah upgrade statusnya kan. Itu ndak usah, mau 20 silakan, mau 11 juga silakan. Yang penting ikut sholat. Nggak usah ngusik-ngusik. Kita kan sudah punya tim masing-masing. Betul? Ya begitu. Ini ributin masalah yang 8 sama 20. Yang 11 sama 23. Kapan kita beli baju lebaran kalau ribut terus? Jangan ribut-ribut masalah itu. Halo? Aku ustazah hari ini ngambil 11. Ku tengok-tengok dululah imamnya. Kalau imamnya, aku kemarin ustazah, sholat aku di situ. Alamak, imamnya lama kali dibacanya Pak D itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Padahal tarawihnya 23 ustazah.
Jam berapa kita selesai? Gak mau lagi aku sholat di situ. Cukup aku sekali sholat di situ. Besok aku pindah ke masjid sebelah. Udah semangat dia. Oi, aku cepat nanti pulang. Kalau sholat di masjid ini. Tak mau aku sholat masjid lagi itu lagi. Pergi dia masjid sebelah, perumahan sebelah. Ikut dia tarawih. Sekali imamnya maju. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ma'wa itu lagi berarti imamnya. Pada itu pula imamnya. Kalau tahu aku pada ini imamnya, tetap di situ aku sholat. Apa pula pada ini di sini dia imam, di sana pula dia imam. Ya PMB di Batam itu kan memang bergilir. Malam ini dia ngimamin di sini, dia kultum di sini, malam besok bisa jadi dia di sana. Salahmu sendiri tak istiqomah. Orang itu kalau di sini ya di sini saja. Jangan mau nyari enaknya. Imamnya di sini hari ini lama, pindah dia ke sebelah. Rupanya di sebelah Pak D itu lagi. Nyampe rumah pincang-pincang dia pulang. Kenapa? Mau copot lututku katanya. Lama kali imam tadi. Nah, besok bingung dia. Lanjut di sini apa ke sebelah? Lanjut di sini apa sebelah? Gak berangkat lagi, lututnya menyut-menyut. Nah, nanti siapa yang bulan Ramadan lututnya menyut-menyut, langsung WA saya. Biar saya arahkan untuk minum madu karet. Akasia itu untuk diabetes, kolesterol, darah tinggi, darah rendah. Lutut goyang-goyang enggak? Lutut goyang-goyang. Minum madu biar sehat semua. Ada pula lutut goyang-goyang. Ada aja ibu nih. Memang enggak lain ku tengok. Masa dibilang lutut goyang-goyang? Madu akasia. Lanjut. Jadi sholat taraweh waktunya dari Isya sampai menjelang subuh. Boleh 11, boleh 23. Plus dengan witir. Ustazah, aku nggak mau sholat di masjid, aku di rumah saja sendiri. Boleh. Apakah sholat tarawih itu wajib? Tidak, itu sholat sunnah. Ibu mau taraweh silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting ibu puasa. Enggak mesti harus ikut taraweh selama 1 bulan. Itu sunnah. Tapi taraweh ini kan setahun sekali. Cuman ada di bulan Ramadan. Kalau kita tidak ikut kita rugi. Perasaan saya. Ya apa tidak? Saya tidak tahu perasaan Anda. Sama. Berarti you, me, sama. Rugi dong kalau kita nggak ngambil sholat taraweh. Orang cuma setahun sekali. Belum tentu kita bisa berjumpa dengan taraweh tahun depan. Betul? Maka jadikan taraweh tahun ini adalah taraweh terbaik kita. Ya Allah, tuntun aku, bimbing aku, berikan aku kesehatan, berikan aku semangat, berikan aku kekuatan, berikan aku niat yang kuat untuk bisa tuntas mengikuti sholat taraweh selama 1 bulan. Niatkan, biar Allah kasih kita semangat. Karena kalau 1 kali meninggalkan taraweh, rugi rasanya. Belum tentu bisa berjumpa dengan taraweh tahun depan. Betul? Nah, begitu. Boleh? Sholat berjamaah boleh sendiri. Nggak mesti harus habis kisah. Apalagi yang kerja, boleh nanti tengah malam dia juga boleh. Tak bisa berjamaah di masjid, kerjakan sendiri di rumah. Halo? Lanjut? Sudah? Clear masalah taraweh? Kita lanjut. Sholat tahajud.
Sholat tahajud ini dikerjakan dari Isya sampai subuh. Minimal dikerjakan 2 rakaat. Maksimalnya tidak berapa aja ibu, tidak terbatas maksimalnya. Ibu mau kerjakan berapa aja sekuat ibu. Tapi kan sudah ku tengok muka-muka 2 rakaat. Betul? Tapi sholat tahajud itu diutamakan, dikerjakan setelah tidur terlebih dahulu. Tidur dulu kita, walaupun tak lama tidurnya, baru kita bangun, kita sholat tahajud. Sholat tahajud kita, Ustazah aku bangunnya jam 9:30, karena aku menengok lab orang jual madu. Misal kan, bangun kita 9:30, kita tengok mata kita, nengok orang jual madu. Karena aku mau CO. Tutup labnya jam 10. Boleh nggak aku sholat Ustazah? Boleh. Nanti tak terbangun aku. Nanti tengah malam. Aku sholat sekarang aja lah tahajudnya, boleh, kan sudah tidur. Jadi Ustazah kalau nengok lab jual madu tuh tidur dulu, iya. Bangun tidur aku buka mataku. Oh masih jualan berarti orang ini madu. Aku tengok jual madu. Tapi sampai sekarang aku belum CO. Karena nunggu dikasih. Lanjut. Nah, atau nanti lebih utama itu di 1/3 malam. Ibu bangun 1/3 malam, ibu sholat. Sholat apa aja aku kerjakan malam itu Ustazah? Apa sholat tahajud aja? Banyak yang mau kita kerjakan sholat malam itu. Ibu bisa sholat taubat, bisa sholat hajat, sholat tahajud yang agak panjangan dikit, kurang lagi, tambah lagi, kurang lagi, tambah lagi, sampai agak-agak goyang lutut tadi kan. Setelah itu tutup dengan witir. Witir tak mau 3, ambil 1. 1 kurang, ambil 3. Begitu. Sholat tahajud sudah, sholat witir sudah, sholat hajat sudah, sholat taubat sudah. Boleh kamu kerajuan kini do. Ambil tasbih zikir. Udah zikir Ustazah, udah tuntas. Apa yang menjadi amalan ibu setiap hari? Sayyidi Sadat belum baca. Zikir husnul Fatimah belum baca. Allah belum baca. Apalagi? Doa tolak balak belum baca. Enggak ada lagi Ustazah mau baca, udah tuntas semuanya. Tambah lagi, baca Yasin, baca tahlil. Agak mengantuk-ngantuk mata. Azan bentar lagi. Jangan terbalik-balik. Sholat dia taubat, sholat dia hajat, sholat dia tahajud, sholat dia witir, zikir semua dibaca. Giliran azan subuh tidur dia. Giliran azan subuh dia tidur. Bangun dia jam 6:15. Jangan terbalik-balik. Sholat subuh itu wajib, lebih utama daripada sholat Dari 3 sholat tadi lebih utama sholat wajib subuh. Terlalu banyak aku Ustazah jam 2 aku bangun tadi itu, semua sholat ku kerjakan. 5 menit lagi muazan. Ondelangan tua banamat tua apa. Dah talu ambolai doang. Tengkurap dia di atas sejadah itu. Sekali dia bangun, tempe, gorengan. Orang lewat jualan. Terbangun dia. Bang, tempe bang. Jam berapa nih ke orang udah jual tempe? Sekali ditengok jam 6:20. Gara-gara banyak zikir malam itu. Tak sholat subuh dia. Gimana itu Ustazah? Aku kan ketiduran. Ya nggak mau langsung sholat subuh. Makanya harus diprioritaskan mana yang
utama, mana yang wajib, mana yang sunnah. Jangan balik-balik. Aku malah nggak subuh ustazah kemarin jam 8 aku bangun. Tak enak hati aku, jadi tak ada aku sholat subuh. Jangan terbalik-balik lah kawan. Jadi ini semua harus mulai dibiasakan, Bu. Kalau sudah terbiasa, nanti ada rasa kehilangan kalau tak kerjakan. Kalau kita sudah cinta, Ibu tahu cinta? Pernah merasakan cinta? Hah? Pernah merasakan cinta? Kalau cinta sudah di hati, apa itunya tuh? Apa tadi, Bu? Kalau sudah cinta, maka kalau meninggalkan akan berat. Kalau cinta sudah tumbuh, sudah melekat, bukan yang rasa coklat itu. Katanya titik-titik rasa coklat. Apa itu? Kalau cinta sudah melekat, titik-titik rasa coklat. Enggak itulah. Masa titik-titik rasa coklat? Kalau cinta sudah melekat dalam hati, kita itu udah istiqomah. Artinya kan sudah cinta. Kalau hari itu kita tidak mengerjakan kayak sholat malam, sholat tahajud ini, kalau tidak kita kerjakan, Bu, kita akan merasa betul-betul rugi. Orang yang sudah istiqomah itu nanti dia akan kayak ada orang yang membangunkan. Kalau udah istiqomah itu tanda-tanda orang sudah istiqomah. Jam berapapun dia tidur, dia akan terbangun seolah-olah ada yang membangunkan. Maka dia akan cepat mengerjakan sholat malamnya karena sudah istiqomah. Udah istiqomah itu. Ibu kalau udah cinta dengan teman, udah sayang dengan teman, kalau ibu tidak jumpa, ada rasa rindu. Kemudian kadang-kadang di luar logika, kadang-kadang di luar nalar. Maksudnya begini loh, ibu kan sama teman bestie nih, dekat. Ini karena ibu sudah ada rasa mahabbah sama teman ya. Sudah ada hubungan emosional dengan teman. Jadi kalau dia ngajak, Bu, ayolah teman aku ke pasar. Mau nggak ibu? Nemenin, nggak dibelanjain, nggak dijajanin, ibu cuma nemenin doang. Ayolah, naik motor belakang aku bonceng, temenan aku belanja, ikut. Betul. Yang membuat saya mau ketawa itu gini loh, Bu. Kalau kita itu sudah ada hubungan emosional, kemudian sudah istiqomah mengikuti, kayak ibu ikut kajian, nggak usah jauh-jauh, ibu ikut kajian Ustazah Nela, pagi lab dari jam setengah 7, belum masak kita dah lab beliau itu, kita belum masak beliau itu dah lab, nanti sampai jam 8, lanjut lagi sampai jam 10, break sebentar, malam pun begitu juga. Kita dari mana-mana nyimak. Oke lah kalau kita dengarkan ceramah beliau, kita nambah ilmu. Nanti kan ditutup dengan jualan madu. Betul? Betul apa tidak? Ada setengah jam beliau mempromosikan madunya. Dan herannya kita CO pun tidak, tapi dengerin. Dengerin beliau mempromosikan madunya sampai selesai, kita dengerin. Beli tidak? Dengarin orang jualan madu. Fokus ya guys katanya. Makanya saya bilang, fokus gimana lah besti ini. Aku kan sambil masak sambil nyuci. Itu karena sudah istiqomah mengikuti. Banyak itu jamaah-jamaah beliau, murid-murid beliau yang ikut kajian online beliau. Bukan hanya ceramahnya saja yang diikutin, Bu. Jualannya pun diikutin sampai tuntas. Sampai kita tutup ya guys, kita tutup ya, saya pamit ya, assalamualaikum katanya. Sampai mati tuh HP, dia masih gini. Tengokinnya sampai HP-nya itu mati. Itu sudah istiqomah. Kenapa? Sudah ada mahabbah dalam hatinya. Sudah ada rasa cinta dalam hatinya kepada gurunya, walaupun tak pernah berjumpa. Betul? Betul apa tidak? Karena
Karena sudah ada rasa cinta, sudah ada rasa mahabbah, sudah mengidolakan. Maka jangan salah komentarnya, Ustazah Nela idolaku, Ustazah Nela kesayanganku, Ustazah Nela pujaanku, Ustazah Nela guruku, guru onlineku, walaupun mulai HP, tapi aku sayang padanya. Macam-macam, Bu. Saya baca itu komentarnya. Kau bilang, sebegitu cintanya orang ini sama beliau, padahal tak pernah jumpa, gak pernah bertemu, tapi ikut kajian setiap hari. Maka dengan intensi itu, karena sudah setiap hari tumbuh mahabbah dalam hatinya, rasa cinta kepada gurunya. Karena rasa cinta inilah bukan hanya ceramahnya saja yang didengarkan, jualannya pun diikutin sampai tuntas. Maka saya ucapkan bravo untuk para jamaah dan murid-murid beliau yang ikut kajian beliau sampai tuntas pada titik terakhir. Betul? Nah, begitu. Kita kalau sudah cinta, sholat duha, sholat tahajud, dah cinta, tak akan pernah kita tinggalkan. Apapun yang kondisi yang terjadi, kita tetap akan melaksanakan. Tak dapat di awal, kita ambil di tengah. Tak dapat di tengah, kita ambil di akhir. Betul? Itu kalau sudah istiqomah. Beda dengan sudah istirahat. Hari ini kerjakan, besok libur, besok libur, besok libur, besok libur, besoknya baru dikerjakan. Itu namanya istirahat. Wonge teko, teko mboten. Wonge teko, ngaremburi tengah, mboten enten. Masya Allah. Nah, begitu ya. Kemudian sholat sunnah ihram. Anda selama-lama kalau sholat sunnah ihram ini dilakukan ketika pas orang mau umroh saja. Ibu di sini, aku ihram dulu lah ustazah. Sholat sunnah ihram, mau kemana ibu? Mau ngambil bikot di mana? Di Batam Center. Lain cerita itu guys. Atau ibu, ini sholat ihram ya. Kemudian sholat sunnah tawaf, itu kan dikerjakan setelah melaksanakan tawaf. Ibu mau kemana? Aku mau sholat sunnah tawaf ustazah. Kapan ibu tawaf? Tadi waktu ngantar cucung tawaf di Batam Center kan, mengeliling Ka'bah yang ada di Batam Center tuh. Udah ikut cucungnya tawaf, sholat pula dia, sholat tawaf. Nah, cepat-cepatlah menabung, segera daftar, mudah-mudahan cepat Allah panggil. Amin ya rabbal. Nah, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha tersebut terus nama aku ini, Bu. Aku paling bete kalau orang salah-salah nyebut nama aku. Padahal nama aku sekece ini kadang-kadang diputar balikkan. Ustazah Fitri Humaini, Ustazah Humaini Fitriani, Ustazah Fitri Yani. Putar-putar dan nyebut namaku. Sesulit itukah namaku disebut, guys? Itu semua adalah sholat sunnah yang waktunya sudah ditentukan. Tak bisa kita ngarang-ngarang, tak bisa semau kita. Waktunya sudah ada. Understand? Sudah paham semua? Sepakat kita? Oke. Mudah-mudahan diamalkan. Kemudian dipraktekkan. Tambah sholat-sholat sunnahnya. Di bulan Rajab, bulan menanam, tingkatkan ibadahnya. Wah, nanti di bulan Sya'ban lebih meningkat lagi. Nanti di bulan Ramadan sudah terbiasa dengan melaksanakan semua sholat sunnah yang bisa kita lakukan. Amin ya rabbal. Baik ibu-ibu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan ni'amuka fi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad
wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'al auladana min ahli syarri wad dhair. Allahumma ja'al auladana min ahlil ma'ruf fid dunya wal akhirah wa la taj'al auladana min ahlil munkar. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbina ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma rzuqna wa ballighna ziyarata Makkahal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah. Ya saranallahu li ziyaratiha, ya saranallahu li ziyaratiha, ya saranallahu li ziyaratiha. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ibu-ibu, apa yang saya sampaikan mudah dipahami apa tidak? Kecepatan apa tidak? Enggak kecepatan. Ya, mana tahu terlalu, karena aku masih muda kan? Mana terlalu cepat aku tadi menyampaikan, tidak? Berarti mudah dipahami ya. Kalau susah ibu pahami, aku mau cari metode supaya mudah ibu pahami. Mudah dimengerti? Syukurlah wajah-wajah 2 rakaat.